98,7 Gen FM Delays Radio. Hai. Balik lagi di segmen Suara Delays, suara kita cerita untuk semua. Halo Sobat Delays, apa kabar? Wow, ketemu lagi nih di siaran Delays Radio. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Pasti dong. Oh ya, gimana nih? Masih pada semangat gak? Masih dong pastinya. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah selesai UTS, terus tiba-tiba udah mau mendekati UAS. Wow, ini kayak secepat kilat banget ya belajar produksi siaran radio itu. Kayak tiba-tiba tuh udah pertemuan yang keberapa ya kira-kira sekarang? Ada yang tahu nggak Sobat Delays? Wow, udah jauh banget kan pastinya, nggak kerasa banget kan? Nah, biar cepat selesai, kita mau bahas materi yang kemarin kita udah pelajari di minggu kemarin. Nah, Sobat Delays, di minggu kemarin ini kita membahas materi tentang manajemen dan strategi marketing radio dalam meningkatkan kualitas siaran dan minat pendengar. Wah, menarik banget kan? Semakin kesini tuh materinya tuh semakin lebih mendalam gitu ya. Jadi Sobat Delays, di perkembangan teknologi digital ini juga membawa perubahannya pada industri radio yang terutama dengan hadirnya streaming, podcast, dan media sosial yang membuat minat terhadap radio konvensional menurun. Nah, selain itu juga, promosi dan iklan ini perlu dioptimalkan agar radio tetap menarik dan mampu bersaing. Mungkin dari kalian udah gak asing ya pengertian manajemen dan pengertian radio itu apa. Nah, jadi manajemen radio ini juga memproses mengolah seluruh kegiatan penyiarannya dengan mengatur sumber daya, baik manusia, program, maupun sarana pendukung. Nah, Sobat Delays, manajemen radio juga mempunyai fungsinya loh. Fungsinya apa tuh? Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini juga mempunyai beberapa tahap awal dalam manajemen radionya yang berfungsi untuk menentuin arah dan konsep siarannya. Dan yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, jadi itu untuk pembagian tugasnya dalam radio agar kerjanya tuh lebih jelas dan teratur. Kemudian juga ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaannya juga di tahap menjalankan rencana siaran dan di mana penyiar dan tim produksi menayangkan program sesuai jadwal kepada pendengar. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini juga di tahap evaluasi untuk menilai apakah siaran sudah sesuai atau rencananya dan memperbaiki kekurangannya agar kualitas semakin baik. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya job description dalam pemasaran radio. Nah, pemasaran radio ini juga memiliki kegiatan perusahaan dan organisasinya untuk mentransfer nilai atau pertukaran antara mereka dengan pelanggannya. Jadi Sobat Delays, promosi ini juga merupakan arus informasi yang persuasi dengan satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atas organisasinya kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi Sobat Delays, strategi promosi yang digunakannya itu untuk menarik perhatiannya dan minat audiensnya itu terdiri dari banyak ya. Ada 5. Yang pertama ada iklan, terus yang kedua ada personal selling, terus yang ketiga ada sales promotion, dan yang keempat public relation, dan yang kelima ada event. Di positioning yang merupakan bagian-bagian dari perusahaan di dalam radionya juga memiliki ada 5 ya. Yang pertama ada slogan, yang kedua ada station image, dan yang ketiga ada monitoring station, dan yang keempat ada station identity, yang kelima ada kreativitas acara atau program unggulannya. Selanjutnya di sini ada marketing radio dalam penyiaran. Nah, di marketing radio ini tuh membahas proses bagaimana sebuah stasiun radio untuk mempromosikan program siarannya, menarik pendengar, dan serta untuk mendapatkan pemasang iklan sebagai sumber utama pendapatannya. Jadi Sobat Delays, radio ini juga fungsinya nggak cuma untuk penyampaian informasi atau hiburan, tapi juga untuk media bisnis yang dibutuhkan strateginya pemasaran yang tepat agar tetap bertahan di tengah persaingan media digital ini. Dan selanjutnya di strategi komunikasi pemasaran di era digital ini juga memiliki ada 5 poinnya nih. Yang pertama ada personal selling, terus yang kedua ada public relation, dan yang ketiga ada direct marketing, dan yang keempat ada interactive marketing, dan yang terakhir ada teori ekologi media. Dan teknik pemasaran radio ini juga untuk serangkaian metode dan pendekatan yang dirancang untuk membantu perusahaannya untuk memasarkan produknya atau jelas atau jasa
kepada target audiens. Jadi Sobat Delay, teknik marketing radio juga memiliki fungsinya. Yang pertama untuk meningkatkan brand awareness, untuk radio tuh lebih dikenal dan diingat. Dan yang kedua ini ada membangun citra atau positioning. Itu tuh untuk membentuk identitas dan keunggulan radio. Dan yang ketiga, menarik dan mempertahankan pendengar supaya audiens ini tuh menarik untuk masanya. Nah, yang keempat nih ada membantu adaptasi bisnis. Jadi tuh untuk membantu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sekarang dan kebutuhan pasarnya. Jadi selanjutnya di sini ada strategi pemasaran radio. Yang pertama yaitu ada kenali pendengar. Terus yang kedua ada media sosial dan online, dan yang ketiga ada kerjasama. Yang keempat promosi dan event, dan yang kelima ada iklan dan kampanye, dan yang keenam ada evaluasi. Mungkin dari kalian bisa dilihat dari makalahnya aja ya teman-teman. Dan di sini pun tujuan teknik marketing radio juga tujuannya tuh untuk meningkatkan jumlah pendengar dan mempertahankan yang sudah ada. Jadi dengan strategi yang tepat ini, radio tuh dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan untuk memperkuat hubungan dengan pendengar serta tetap eksis di era digital ini. Dan tantangan pemasaran radio ini juga memiliki ada yang kelima. Yang pertama ada saingan dari media digital, yang kedua ada pendengar terpencar, dan yang ketiga ada hanya audio, dan yang keempat ada iklan menurun, serta yang terakhir ada keterbatasan SDM. Selanjutnya juga di sini ada iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran radio tuh apa sih? Kira-kira Sobat Delis ada yang tahu nggak? Jadi Sobat Delis, iklan dan pemasaran radio ini juga untuk kegiatan mempromosikan program siaran dan menarik pendengar serta pengiklan melalui berbagai strategi komunikasi. Nah, jadi tujuannya juga untuk menambah jumlah pendengarnya, terus menarik pengiklan, serta meningkatkan pendapatan radionya. Di jenis iklan di radio ini juga memiliki spot iklan nih yang sudah direkam dan diputar di radio. Terus yang kedua juga ada live read. Iklan ini juga yang dibacakan langsung oleh penyiar. Dan yang ketiga ada adlib. Adlibs nih iklan yang disisipkan secara spontan atau saat siarannya. Dan yang terakhir ada strategi pemasarannya. Jadi strategi pemasarannya tuh gimana sih? Nah, strategi pemasarannya tuh digunain radio tuh untuk menarik perhatian seperti promosi di media sosial atau kerjasama dengan pihak yang lain dan mengadakan event. Jadi gitu Sobat Tele. Jadi tuh intinya dari pembahasan materi ini, keberhasilan radio tuh juga sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik. Jadi mulai dari perencanaan hingga pengawasan serta pembagian tugas yang jelas dalam tim. Dan di era digital ini tuh radio juga perlu loh menerapkan strategi pemasarannya dan yang sangat adaptif dengan memanfaatkan media sosial, platform online, serta teknik promosi yang kreatif. Jadi selain itu juga iklan dan promosi berperan juga penting loh dalam meningkatkan pendengar sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Nah Sobat Delays, dengan manajemen dan strategi yang tepat ini juga radio tuh dapat tetap eksis dan selalu bersaing di tengah perkembangan di media digital ini. Oke, mungkin itu dia pembahasan yang udah aku bahas ke kalian. Mungkin dari kalian udah paham semua kali ya. Oke Sobat Delays, mungkin itu dia materi-materi yang udah kita bahas di siaran kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaklumi karena kita sama-sama semua belajar di sini. Dan Sobat Delays, terima kasih yang udah selalu dengerin Delays Radio sampai akhir dan selesai. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk terus tungguin aku di siaran-siaran berikutnya. Terima kasih and bye-bye.